Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Azhara dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dari 8 kerajaan yang telah saya buat infografisnya. Kerajaan pertama ada Kerajaan Sriwijaya. Telah berdiri pada tahun 671 Masehi. Pusat Kerajaan Sriwijaya terdapat di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabok Kingking, terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang. Masa kejayaan Sriwijaya yaitu mencapai puncak kejayaan pada saat pemerintahan Balaputra Dewa. Perekonomian Kerajaan Sriwijaya adalah perdagangan dan maritim. Jalur perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya yang pertama karena akal dan alam, daerah kekuasaan yang memerdekakan diri. Yang ketiga mendapat serangan-serangan dari kerajaan lain. Yang keempat ada peninggalan kerajaan, diantaranya ada prasasti Karangberahi dan prasasti Kota Kapur. Berikut ada fotonya. Yang kedua ada Kerajaan Majapahit, berdiri sekitar 1200-an sampai 1500-an. Pusat Kerajaan Majapahit berada di Jawa Timur, Indonesia. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Temasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Raja pertama Kerajaan Majapahit yaitu Kertajasa Jayawardena. Perekonomian Kerajaan Majapahit, perdagangan, dan agraris. Puncak kejayaan Kerajaan Majapahit yaitu pada masa kepemerintahan Hayam Wuruk. Kemunduran atau kehancuran Majapahit karena terjadi konflik perebutan tahta dan kematian Hayam Wuruk. Peninggalan Kerajaan Majapahit, beberapa diantaranya ada Candi Sukuh dan Gapura Rajang Ratu. Mata uang yang dipakai pada saat Kerajaan Majapahit, beberapa diantaranya ada gobok, picis, dan keping. Yang ketiga ada Kerajaan Pajajaran, berdiri sekitar 930-an sampai 1500-an. Pusat Kerajaan Pajajaran berada di wilayah Bogor. Puncak kejayaan pada masa Kerajaan Sri Baduga Maharaja. Pencapaian Kerajaan Pajajaran pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja meliputi pembangunan fisik, bidang militer, administrasi pemerintahan, dan keagamaan. Kehancuran Kerajaan Pajajaran karena serangan dari Kesultanan Banten. Perekonomian pada Kerajaan Pajajaran meliputi pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Peninggalan sejarah diantaranya ada prasasti Hulu Daya dan prasasti Perjanjian Sunda Portugis. Yang keempat ada Kerajaan Kutai, berdiri sekitar tahun 400-an sampai 1600-an Masehi. Pusat Kerajaan Kutai berada di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Puncak Kerajaan Kutai yaitu pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Perekonomian Kerajaan Kutai meliputi pertanian dan perdagangan. Pendiri Kerajaan Kutai yaitu adalah pembesar Kerajaan Kampa atau Kamboja, Kudungga. Kehancuran Kerajaan Kutai karena saat Raja Kutai Maharaja Dharmasetra tewas dalam peperangan melawan calon Raja Kutai Kartanegara ke-13. Peninggalan Kerajaan Kutai, beberapa diantaranya ada Prasasti Upa dan Arcasiwa. Yang kelima ada Kerajaan Tarumanegara, berdiri sekitar 350-an sampai 730-an. Pusat Kerajaan Tarumanegara berada di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane. Puncak kejayaan Tarumanegara yaitu pada masa pemerintahan Purnawarman. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara disebabkan satu, tidak ada kepemimpinan di kerajaan tersebut, dan kedua, gempuran dari beberapa kerajaan. Perekonomian pada masa Kerajaan Tarumanegara yang pertama ada pertanian dan peternakan. Pendiri Kerajaan Tarumanegara yaitu Raja Jayasingawarman. Peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara yaitu ada 7 prasasti, diantaranya kebun kopi dan prasasti Ciaruten. Yang keenam ada Kerajaan Kalingga, berdiri sekitar 600-an sampai 750-an Masehi. Pusat Kerajaan Kalingga berada di pantai utara Jawa Tengah. Perekonomian Kerajaan Kalingga yaitu pertanian. Pendiri Kerajaan Kalingga adalah Prabu Wasumutri. Puncak kejayaan Kerajaan Kalingga yaitu pada masa pemerintahan Ratu Sima sejak 674 Masehi sampai 732 Masehi. Kehancuran Kerajaan Kalingga karena Kerajaan Kalingga merupakan wilayah taklukan Sriwijaya. Peninggalan sejarah Kerajaan Kalingga, beberapa diantaranya ada Prasasti Tukmas dan Candi Bubrah. Yang ketujuh ada Kerajaan Kahuripan, berdiri sekitar tahun 1000-an sampai 1040-an Masehi. Pusat Kerajaan Kahuripan berada di Patakan, Lamongan, Jawa Timur.
Puncak kejayaan kahuripan yaitu pada masa pemerintahan Erlangga. Kehancuran kerajaan kahuripan karena persaingan perebutan tahta antara kedua putra Erlangga. Wilayah kekuasaan kerajaan kahuripan meliputi Madiun, Kediri, Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Perekonomian pada masa kerajaan kahuripan yaitu pertanian, perdagangan, peternakan. Peninggalan kerajaan kahuripan di beberapa diantaranya ada Candi Belahan dan Goa Selong Malong. Yang terakhir ada kerajaan Kadiri, berdiri sekitar tahun 1040-an sampai 1220-an. Pusat kerajaan Kadiri berada di kota Dahak, Kediri, Jawa Timur. Puncak kejayaan kerajaan Kadiri yaitu pada masa pemerintahan Jayabaya. Perekonomian kerajaan Kadiri meliputi perdagangan, pertanian, dan peternakan. Wilayah kekuasaan kerajaan Kediri meliputi Madura dan bagian barat kerajaan Medan Kamulang. Kehancuran kerajaan Kediri diantaranya karena Raja Kertajaya mengurangi hak-hak Brahmana, dan pada tahun 1222 terjadi perang Gantar antara Ken Arok dan Kertajaya. Peninggalan kerajaan Kediri beberapa diantaranya yaitu Prasasti Banjaran dan Prasasti Hantangan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan, dan sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.